Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang kami hormati, bersama saya ada sebuah majalah, namanya majalah Ahlan. Majalah ini diterbitkan oleh santri Al-Irsyad Tengaran, dan Masya Allah beberapa tulisan yang ada di sini cukup mudah banget ya, yang cocok untuk pembaca-pembaca yang seusia dengan penulisnya, yaitu usia pelajar. Jadi kaitannya dengan ini, saya mengingat sebuah istilah yang disebut oleh Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr, bahwa kita itu butuh umur yang kedua. Umur yang kedua itu adalah umur di mana kita bisa mendapatkan pahala terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Dan itu dimiliki oleh seseorang ketika dia punya karya yang usianya lebih panjang dibandingkan umurnya sendiri. Karena manusia itu berbeda-beda tergantung dari karyanya. Ada orang yang dia yang Allah berikan kepadanya. Ada manusia yang karyanya jauh lebih panjang dibandingkan usia yang Allah berikan kepadanya. Ada yang ketika orang yang meninggal sudah nggak punya karya. Bahkan ada yang orangnya masih hidup, karyanya sudah nggak ada. Nah, keabadian dari pahala yang dimiliki oleh seseorang itu salah satunya adalah bergantung pada karyanya. Ketika orang punya karya yang lebih panjang dibandingkan usianya, maka dia bisa mendapatkan pahala meskipun dia sudah meninggal dunia. Karena itulah Nabi SAW menekankan sebisa mungkin setiap umatnya punya amal yang terus mengalir pahalanya meskipun sudah meninggal dunia. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Ketika manusia mati maka seluruh amalnya terputus kecuali 3. Lalu beliau menyebutkan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Nah, salah satu di antara amal abadi itu adalah sedekah ilmu yang diabadikan dalam bentuk tulisan. Makanya dulu kenapa mereka begitu semangat untuk banyak menulis, membuat karya, karena ini lebih lama usianya dibandingkan penulisnya. Misalnya buku segini yang sudah dicetak, kita biarkan saja, dia akan lebih lama masanya dibandingkan kita sendiri. Kita mungkin sudah meninggal di usia 70 tahun atau kurang dari itu, namun karya kita tetap dinikmati oleh orang lain sepanjang waktu. Karena itu orang yang punya umur yang kedua, dia punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa mendapatkan pahala meskipun dia sudah meninggal dunia. Berarti kita harus jadi ulama semuanya. Kalau pertanyaan kayak gini kan jawabannya tidak mungkin. Karena masing-masing orang punya potensi yang berbeda-beda. Maka Allah berikan kemampuan sesuai dengan potensinya. Ada mereka yang lebih ahli dalam bidang ilmu, pintar menyampaikan ceramah. Maka umur yang keduanya adalah murid-muridnya, yang nanti akan melanjutkan dakwahnya. Ada yang pintar nulis, umur keduanya adalah karya tulisnya. Ada yang dia kuat dari sisi pendanaan, maka ditekankan bagi dia untuk banyak melakukan wakaf. Umur yang keduanya adalah wakafnya, atau harta yang dia sumbangkan untuk kegiatan yang lebih abadi, untuk bangun masjid, atau pesantren, atau lembaga pendidikan yang lainnya. Intinya kita diajarkan, kalau beramal, pilihlah amal yang usianya panjang. Makanya kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali dia pernah wakaf. Sehingga semua sahabat itu pasti punya wakaf, yang punya kemampuan. Kebiasaan kayak gini belum semarak di masyarakat kita. Jadi orang kaya itu mikirnya nek wis zakat, kalau sudah zakat, sudah infak, sedekah, beres.
Dia nggak punya peninggalan. Peninggalan itu dipikirkan adalah untuk anak, untuk ahli warisnya. Dia nggak pernah berpikir peninggalan untuk dirinya sendiri. Sehingga dia kumpulkan banyak harta itu ya, nanti ini calonnya, ahli warisnya, anak-anaknya. Tapi untuk dia sendiri, calon untuk saya mana? Orang di tempat kita, masyarakat kita jarang berpikir seperti itu. Padahal sahabat itu ketika punya, ya ini kesempatan bagi saya untuk kepentingan saya sendiri, membuat umur yang kedua dengan cara tadi melakukan wakaf. Dan itulah makna sedekah jariah seperti dalam hadis yang tadi kita singgung. Jadi kita berupaya berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan umur yang kedua, mencari amal yang jauh lebih abadi dibandingkan amal yang sifatnya cepat hilang pengaruhnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.